Ya pemirsa Garuda TV, kembali lagi bersama saya Reza Amelia dan saya Alfi Sahrin dalam Lampung 8. Sejumlah informasi telah kami rangkai dan siap kami sajikan untuk Anda. Inilah Lampung 8 selengkapnya. LKPJ 2025 disampaikan, Pemprov Lampung paparkan capaian pembangunan. Ruas Bandar Jaya Mandala diperbaiki, infrastruktur Lampung Tengah digenjot. DPRD Lamsel soroti dugaan polusi pabrik jagung di Ketapang. Polisi minta maaf atas dugaan kekerasan saat eksekusi lahan. Pemirsa, Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ Kepala Daerah tahun anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Lampung pada Senin 27 April 2026. Laporan ini menjadi bentuk akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik. Penyampaian LKPJ ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, sekaligus menjadi sarana evaluasi penyelenggaraan pemerintahan selama 1 tahun anggaran. Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menegaskan bahwa laporan ini tidak hanya sebagai kewajiban konstitusional, tetapi juga bentuk pertanggungjawaban moral dan politik kepada DPRD serta masyarakat Lampung. Sepanjang tahun 2025, pemerintah Provinsi Lampung mendorong berbagai program strategis yang difokuskan pada peningkatan pelayanan publik, percepatan pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi daerah, serta pembangunan sumber daya manusia. Di sektor pelayanan dasar, pemerintah terus meningkatkan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan sebagai pondasi pembangunan. Upaya ini didukung pembangunan infrastruktur guna memperkuat konektivitas antar wilayah dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Selain itu, pertumbuhan ekonomi inklusif juga terus didorong melalui penguatan UMKM, peningkatan investasi ketahanan pangan, serta pengembangan sektor unggulan seperti pertanian, perikanan, pariwisata, dan industri. Meski demikian, pemerintah daerah mengakui masih terdapat tantangan, terutama dalam pemerataan pembangunan dan peningkatan kualitas layanan publik. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV, Elta Metia melaporkan. Pemirsa, pemerintah Provinsi Lampung mulai menggenjot pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Lampung Tengah. Tahun ini anggaran ratusan miliar rupiah dikucurkan untuk memperbaiki sejumlah ruas strategis guna meningkatkan konektivitas dan menekan biaya logistik. Pemprov Lampung resmi memulai pengerjaan perbaikan ruas jalan Bandar Jaya hingga Simpang Mandala di Kabupaten Lampung Tengah. Proyek ini menjadi salah satu prioritas dengan alokasi anggaran sebesar 95 miliar rupiah. Penanganan dilakukan sepanjang 10,7 km dari total panjang ruas yang mencapai 37 km. Jalan ini diperbaiki menggunakan konstruksi rigid beton, mengingat tingginya intensitas kendaraan bermuatan berat yang melintas setiap hari. Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela meninjau langsung proses awal pembangunan atau groundbreaking proyek tersebut. Ia menyebut pengerjaan ditargetkan rampung pada Desember 2026, namun akan dipercepat agar selesai lebih awal pada September. Kita hari ini meninjau rencana pembangunan Bandar Jaya Simpang Mandala dan alhamdulillah mulai bulan ini sudah dilakukan pelaksanaan pembangunannya dengan panjang ruas berapa? 37 km dengan spesifikasi rigid beton, dan insya Allah di kontrak kerja kita harus selesaikan Desember, tapi kita melakukan percepatan di bulan September sudah selesai. Sementara itu, Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung M. Taufikullah menjelaskan tingginya lalu lintas harian rata-rata di jalur ini menjadi pertimbangan utama penggunaan material beton. Itu LHR-nya coba kalau sepanjang ngeliatin coba lihat mobil-mobil truk semua nih, ini LHR-nya tinggi. Jadi kalau tanda LHR-nya tinggi itu artinya perekonomian di situ itu gerak.
Ya, jadi memang kalau melihat truk-truk muatan, kalau dari satu sisi ini jadi beban di jalan, merusak. Tapi pada sisi lain, gara-gara truk itu loh makanya ekonomi yang bergerak. Sebenarnya begitu. Nah, bagaimana supaya ekonomi bergerak, terus ongkos produksi jadi menurun misalkan kan begitu. Kalau jalannya rusak kan ongkos produksinya tinggi. Nah, kita bagusin jalannya. Hari ini kita bagusin jalan ini. Bandar Jaya Mandala 37 kilo dapat 100 miliar, dapatnya sekitar 10,5 km itu ya. Secara keseluruhan, Pemprov Lampung mengalokasikan anggaran sebesar 306 miliar rupiah untuk perbaikan jalan di Lampung Tengah pada tahun 2026. Anggaran tersebut terbagi dalam 8 paket pekerjaan. Perbaikan ini ditargetkan mampu meningkatkan kemantapan jalan provinsi hingga 96% pada akhir tahun. Sementara itu, ruas Bandar Jaya Simpang Mandala juga berperan sebagai jalur penghubung strategis antar jalan nasional. Dengan perbaikan infrastruktur ini diharapkan konektivitas antar wilayah semakin lancar serta mampu mendukung distribusi hasil pertanian masyarakat Lampung Tengah. Dari Lampung Tengah, Tim Liputan Garuda TV, Verza Emelia melaporkan. Ya, sementara itu dugaan pencemaran lingkungan dari aktivitas pabrik pengelolaan jagung di Kecamatan Ketapang, Lampung Selatan menuai sorotan. DPRD Lampung Selatan mendesak adanya langkah cepat untuk menindaklanjuti keluhan warga. Dugaan polusi yang berasal dari aktivitas PT Agro Utama Indonesia di Kecamatan Ketapang terus dikeluhkan warga. Menanggapi hal ini, anggota DPRD Lampung Selatan dari fraksi PAN, Agus Sartono, menyatakan pihaknya masih menunggu laporan resmi dari masyarakat sebagai dasar untuk mengambil langkah lanjutan. Menurutnya, laporan tersebut akan menjadi acuan bagi Komisi DPRD untuk segera melakukan penindakan, termasuk pemanggilan terhadap pihak perusahaan dan instansi terkait. Selain itu, DPRD juga akan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk turun langsung ke lapangan guna memastikan kondisi kesehatan warga yang diduga terdampak polusi. Tapi memang dari Dewan, khusus Komisi 3 yang memang di sektornya belum turun. Jadi mohon nanti kalau bisa dari masyarakat itu dampak memberikan surat kepada DPR, khusus Komisi 3 untuk segera menindaklanjuti, dan juga dinas terkait, dinas hidup harus turun karena memang berkaitan dengan permasalahan kesehatan di masyarakat. Kami nunggu dari masyarakat terkait laporan itu, cuman kalau memang nanti urgent betul, ya kami akan turun ke pabrik untuk memberikan teguran lah, turun dengan dinas DLH dan juga dinas kesehatan. Agus Sartono menegaskan jika terbukti terjadi pelanggaran lingkungan, pihaknya tidak akan segan mengambil langkah tegas. Ia menilai setiap aktivitas usaha harus tetap mengedepankan keselamatan dan kenyamanan masyarakat sekitar. Bahkan DPRD meminta agar operasional perusahaan dihentikan sementara hingga proses perbaikan dan penanganan dampak lingkungan dilakukan secara menyeluruh. DPRD Lampung Selatan memastikan akan mengawal penanganan kasus ini dan mendorong langkah cepat agar dugaan pencemaran lingkungan segera teratasi. Dari Lampung Selatan, Haryat Friansyah, Garuda TV melaporkan. Kericuhan mewarnai proses eksekusi lahan di Sukarame, Bandar Lampung. Dugaan kekerasan oleh aparat kepolisian terhadap warga pun viral di media sosial. Polisi akhirnya menyampaikan permintaan maaf dan berjanji melakukan evaluasi. Kericuhan terjadi saat eksekusi lahan dan bangunan oleh Pengadilan Negeri Tanjung Karang di kawasan Sukarame, Bandar Lampung pada 23 April 2026. Dalam sejumlah video yang beredar terlihat aparat kepolisian terlibat dorong-dorongan dengan warga yang menolak eksekusi. Bahkan diduga terjadi pemukulan oleh oknum aparat terhadap warga. Situasi memanas ketika warga berusaha mempertahankan bangunan mereka. Aparat yang melakukan pengamanan mencoba mengendalikan keadaan. Namun tindakan di lapangan diduga berujung represif. Menanggapi hal ini, Kepolisian Sektor Sukarame menyampaikan permintaan maaf kepada warga dan masyarakat. Oknum anggota yang terlibat mengakui kesalahan dan menyatakan hilaf atas tindakannya. Saya Andi Wianto, selaku anggota Polsek Sukarame yang melakukan pemukulan kepada saudara Nasri, memohon maaf sebesar-besarnya atas kehilafan saya atas terjadinya pemukulan
kesalahan tersebut. Saya merasa hilaf dan saya tidak akan mengulangi kembali, dan sekali lagi saya mohon maaf kepada saudara Nasri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepolisian memastikan akan melakukan evaluasi internal dan menindaklanjuti dugaan pelanggaran sesuai aturan yang berlaku. Kasus ini menjadi perhatian publik. Aparat penegak hukum diharapkan bertindak tegas dan transparan guna menjaga kepercayaan masyarakat. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV, Hermawan Kanujaya melaporkan. Beragam peristiwa penting terjadi setiap saat. Seiring penguatan indeks harga saham gabungan yang dibuka naik pada perdagangan awal tahun. Laporan terkini, informasi terbaru, dan fakta yang terverifikasi. Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Disajikan cepat, tajam, dan mendalam. Dalam Laporan 8 setiap hari. Hanya di Garuda TV. Yang pertama dan paling hangat, informasi yang menemani Anda memulai ragam aktivitas. Dan alhamdulillah sekarang sudah bisa kita lepas. Besok pagi akan dilakukan pemeriksaan medis. Jadikan pagi Anda lebih berarti dengan kabar terkini. Laporan 8 pagi. Setiap hari pukul 6 pagi. Hanya di Garuda TV. Kini saatnya update di tengah aktivitas Anda. Bukaan 100 kg sabu jaringan Asia Tenggara. Tak menghambat berjalannya sejumlah program prioritas yang tertuang dalam Asta Cita. Berita terhangat, analisis singkat, dan perkembangan terpenting siang ini. Laporan 8 siang, setiap hari pukul 12 siang. Hanya di Garuda TV. Sepanjang hari, Indonesia dipenuhi beragam peristiwa, dari isu nasional hingga dinamika internasional. Tim SAR gabungan berharap korban segera ditemukan dan dievakuasi dalam kondisi terbaik. Kami hadirkan informasi terkini, akurat, dan terpercaya dalam rangkuman berita malam hari Anda. Laporan 8 malam, setiap hari pukul 10 malam. Hanya di Garuda TV. Informasi lainnya, pemirsa, pemerintah Provinsi Lampung terus memperkuat upaya pencegahan dan penanganan tuberkulosis atau TB yang masih tergolong tinggi. Salah satunya dengan menggandeng dokter paru untuk memperluas deteksi dini kasus. Upaya penanganan penyakit tuberkulosis di Provinsi Lampung terus ditingkatkan. Pemerintah daerah kini menjalin kolaborasi dengan organisasi profesi medis guna memperluas jangkauan pemeriksaan. Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela mengatakan kerjasama tersebut dilakukan dengan Perhimpunan Dokter Paru. Pemeriksaan ini diharapkan mampu meningkatkan angka penemuan kasus TB di Lampung yang saat ini masih tergolong rendah. Berdasarkan data pemerintah daerah, angka penemuan kasus TB baru mencapai sekitar 14%. Meski demikian, tingkat keberhasilan pengobatan termasuk untuk TB resisten obat dinilai sudah cukup baik. Pemprov Lampung kini juga tengah mengejar target peningkatan angka temuan kasus sesuai standar di kawasan ASEAN. Selain itu, masyarakat diimbau untuk lebih waspada terhadap gejala TB, seperti batuk berkepanjangan, keringat dingin, serta penurunan berat badan. Pemeriksaan dini dinilai sangat penting untuk mencegah penularan yang lebih luas. Jika dinyatakan positif, pasien juga diminta mengajak keluarga atau orang dengan kontak erat untuk ikut menjalani pemeriksaan. Selain itu, penerapan isolasi bagi pasien TB juga menjadi langkah penting guna menekan penyebaran penyakit di masyarakat. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Pemirsa, panitia khusus DPRD mulai tancap gas membahas laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ Gubernur. Pembahasan ditargetkan rampung pada 18 Mei mendatang. Hal ini disampaikan langsung oleh Ketua Pansus LKPJ, Lesti Putri Utami. Panitia khusus atau Pansus DPRD langsung bergerak cepat dalam membahas LKPJ Gubernur. Di bawah pimpinan Ketua Pansus Lesti Putri Utami, pembahasan dijadwalkan dimulai dengan agenda padat dan waktu yang terbatas. Hari pertama diawali dengan rapat internal bersama tenaga ahli. Kemudian dilanjutkan pertemuan dengan tim anggaran pemerintah daerah atau TAPD.
Langkah ini dilakukan untuk memastikan proses pembahasan berjalan cepat namun tetap fokus pada substansi. Lesti menegaskan LKPJ tidak boleh sekedar menjadi rutinitas tahunan tanpa makna. Pembahasan kali ini ditargetkan menjadi instrumen pengawasan nyata dengan menguliti kinerja anggaran serta tata kelola pemerintah secara menyeluruh. Kamis besok udah mulai dengan tenaga ahli dan rapat internal. Kemudian siangnya jam 2 siang kita sudah mulai rapat dengan TAPD. Tentu kan tadi banyak juga yang disampaikan oleh Bu Wakil Gubernur juga sebagai perwakilan pemerintah daerah bagaimana LKPJ ini berjalan dengan baik sebagai monitoring daripada pengawasan legislasi dan juga anggaran daripada tupoksi anggota DPRD sendiri gitu. Jadi harapan kita bukan hanya sekedar pembacaan secara seremoni saja, tapi bahan-bahan yang kami dapatkan tentunya menjadi bahan evaluasi juga untuk pemerintahan di era Pak Mirja dan Mbak Jihan ini untuk kelanjutannya, seperti itu. Pansus juga menyoroti selama ini pembahasan LKPJ kerap berakhir seremonial. Karena itu setiap temuan akan dijadikan bahan koreksi sekaligus arah perbaikan kebijakan ke depan. Meski dihadapkan pada keterbatasan waktu akibat jeda libur, Pansus tetap memasang target ambisius. Mulai Jumat, 5 komisi DPRD akan bekerja maraton tanpa jeda untuk mengejar tenggat pengesahan dalam rapat paripurna pada 18 Mei mendatang. Pansus memastikan tidak ada ruang untuk keterlambatan demi menghasilkan LKPJ yang benar-benar berdampak bagi masyarakat. Dari Bandar Lampung, Elta Metia, Garuda TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mendorong pemberdayaan ekonomi bagi orang tua siswa sekolah rakyat. Salah satunya melalui keanggotaan dalam koperasi Desa Merah Putih. Saat meninjau pembangunan gedung sekolah rakyat di Kota Baru, Lampung Selatan, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa program ini tidak hanya berfokus pada pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera. Pemerintah juga menyiapkan skema pemberdayaan ekonomi bagi orang tua siswa melalui keanggotaan di koperasi Desa Merah Putih. Melalui koperasi ini, orang tua diharapkan dapat mengakses bantuan modal usaha, serta pelatihan keterampilan untuk meningkatkan taraf hidup keluarga. Menurut Gus Ipul, integrasi antara pendidikan anak dan penguatan ekonomi keluarga merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam menekan angka kemiskinan. Saat ini, Kementerian Sosial bersama Kementerian Koperasi masih mematangkan regulasi terkait mekanisme keanggotaan, termasuk kemungkinan iuran yang dibebaskan atau dibayarkan secara bertahap. Selain itu, pemerintah juga berkomitmen memperbaiki kondisi rumah tinggal keluarga siswa agar lebih layak huni, sebagai bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan secara menyeluruh. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV, Verza Amelia melaporkan. Stok minyak goreng dan beras di Lampung Selatan dipastikan aman. Perum Bulog menjamin ketersediaan pangan tetap terjaga di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat. Perum Bulog Cabang Lampung Selatan memastikan ketersediaan pangan strategis berupa minyak goreng dan beras dalam kondisi aman dan terkendali. Perum Bulog Cabang Lampung Selatan memastikan ketersediaan pangan strategis berupa minyak goreng dan beras dalam kondisi aman dan terkendali. Kondisi ini didukung oleh masa panen raya yang tengah berlangsung di sejumlah wilayah, sehingga pasokan beras lokal terus bertambah dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Bahkan Lampung Selatan menjadi salah satu daerah penyangga yang turut menyuplai kebutuhan beras ke sejumlah wilayah lain yang mengalami defisit. Untuk menjaga stabilitas pasokan minyak goreng di pasaran, Bulog telah menyiapkan sekitar 18.000 liter minyak goreng yang akan didistribusikan secara bertahap. Langkah ini dilakukan agar ketersediaan tetap terjaga dan tidak terjadi kelangkaan di tengah masyarakat. Selain distribusi ke pasar, Bulog juga menyalurkan bantuan pangan kepada masyarakat. Untuk minyak kita, stok kita ada terbagi dua. Ada yang akan kita salurkan untuk bantuan pangan bersama dengan bantuan beras. Nanti ada tambahan juga di mana setiap penerima bantuan pangan akan menerima dalam 1 bulan, dia akan menerima 2 alokasi sebanyak 20 kg beras dengan 4 liter minyak goreng. Minyak goreng untuk bantuan pangan ini kita siapkan 736.000 liter, itu yang akan kita salurkan dalam bantuan pangan.
Sedangkan untuk stok minyak kita yang akan kita guyur, yang akan kita jual kita khususkan untuk pasar-pasar SP2KP itu ada di 18.000 liter itu akan kita siap kita salurkan ke pasar-pasar sehingga masyarakat tidak perlu khawatir tentang stok beras dan stok minyak. Lampung Selatan insya Allah mencukupi, akan terus kita suplai. Sebanyak 736.000 liter minyak goreng disiapkan, di mana setiap penerima manfaat akan mendapatkan 4 liter minyak goreng dan 20 kg beras. Program ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat sekaligus menjaga daya beli di tengah kondisi ekonomi yang dinamis. Masyarakat juga diimbau untuk tidak melakukan pembelian berlebihan, karena stok yang tersedia dipastikan mencukupi kebutuhan. Dari Lampung Selatan, Hari Adriansyah, Garuda TV melaporkan. Di tengah perubahan dan dinamika bangsa, ada isu yang memerlukan sebuah solusi. Menyinggung soal SARA seandainya tidak hati-hati. Semua tata kelola penyelenggaraan itu harus bersih. Bersama narasumber terpercaya, mengulas topik terkini untuk negeri. Indonesia Kita, Senin sampai Jumat pukul 7 malam. Hanya di Garuda TV. Rangkaian informasi terkini dan mendalam, mengupas peran strategi dan peran penting para pengambil kebijakan. Orang yang bersih, orang yang tidak korup. Kuotanya sudah dinaikkan 15%. Menghadirkan fakta, bukan wacana. Kalau LPMK pun saya tantang. Dalam Kabinet Merah Putih, Senin sampai Jumat pukul 5 sore. Hanya di Garuda TV. Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut, ekonomi terus bergerak cepat dan setiap perubahan membawa dampak besar. Beragam aktivitas dihadirkan. Kami hadir dengan update terkini seputar keuangan, perdagangan, investasi, hingga sektor strategis lainnya. Tahun depan, swasembada white sugar. Jangan lewatkan Ekonomi 8 pukul 10 pagi hanya di Garuda TV. Meski hidup penuh keterbatasan, namun mereka tak pernah lelah berbagi kebaikan. Sebab setiap kebaikan pasti akan kembali dalam wujud kebaikan. Hanya seorang pemuda sederhana yang percaya bahwa bahagia tak perlulah mewah. Inilah orang baik, peduli sesama dari hati ke hati. Hanya di Garuda TV. Universitas Lampung kembali menambah 2 guru besar baru. Penambahan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat kapasitas akademik di tengah tantangan global. Universitas Lampung mengukuhkan 2 guru besar baru melalui rapat senat luar biasa yang digelar di Gedung Serbaguna pada Senin 27 April 2026. 2 profesor yang dikukuhkan berasal dari bidang pembelajaran bahasa Indonesia kontekstual, serta hukum pidana dan sistem pemidanaan. Dengan penambahan ini, jumlah guru besar Universitas Lampung kini mencapai 173 orang. Rektor Universitas Lampung, Lusmelia Apriani, menyatakan bahwa mengukuhkan guru besar bukan sekedar pencapaian akademik, melainkan juga amanah untuk memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Adapun 2 guru besar yang dikukuhkan yakni Nur Laksana Eko Rusminto dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, serta Erna Dewi dari Fakultas Hukum. Keduanya menyampaikan orasi ilmiah sesuai bidang keahlian masing-masing. Kegiatan ini turut dihadiri pimpinan universitas, ketua senat, serta sejumlah pejabat daerah dan unsur penegak hukum. Di tengah perkembangan teknologi dan kompleksitas sosial, peran guru besar dinilai semakin strategis, tidak hanya sebagai pengembang ilmu pengetahuan tetapi juga penggerak riset inovatif dan agen perubahan. Pengukuhan ini menegaskan komitmen Universitas Lampung dalam meningkatkan kualitas akademik serta memperkuat kontribusi perguruan tinggi bagi pembangunan daerah dan nasional. Penambahan guru besar ini diharapkan mampu mendorong peningkatan kualitas riset dan inovasi di lingkungan Universitas Lampung.
Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Pemerintah Kota Bandar Lampung mulai mengubah cara pandang terhadap sampah. Tak lagi dianggap sebagai beban, sampah kini ditargetkan menjadi sumber energi listrik melalui proyek Waste to Energy. Pemerintah Kota Bandar Lampung menargetkan seluruh sampah kota tidak lagi dibuang ke tempat pembuangan air baku mulai tahun 2028. Sebagai gantinya, sampah akan diolah menjadi energi listrik di fasilitas pengolahan regional yang berlokasi di Lampung Selatan. Pelaksana Harian Kepala Dinas Lingkungan Hidup Bandar Lampung, Budi Ardianto, menjelaskan proyek ini digarap melalui kerjasama dengan pihak ketiga sejak 2025 dengan konsep Waste to Energy. Langkah ini menjadi upaya pemerintah kota keluar dari ketergantungan pada sistem pembuangan akhir. Dengan produksi sampah mencapai 700 hingga 800 ton per hari, Bandar Lampung dinilai membutuhkan solusi yang lebih modern dan berkelanjutan. Proses proyek dimulai dari tahap tender pada 2026 untuk menentukan pelaksana. Selanjutnya, pembangunan fasilitas ditargetkan berlangsung selama 2 tahun hingga 2027 sebelum beroperasi penuh pada 2028. Tak hanya mengandalkan pasokan dari Bandar Lampung, fasilitas ini juga akan menyerap sampah dari daerah sekitar seperti Lampung Selatan dan Lampung Timur, guna memenuhi kebutuhan minimal 1.000 ton per hari. Jika skema ini berjalan sesuai rencana, peran pemerintah kota akan berubah dari pengelola sampah menjadi penyedia pasokan. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Pemirsa, sidang dugaan korupsi aset tanah milik kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung kembali digelar di Pengadilan Tipikor Tanjung Karang, Bandar Lampung. Sidang kali ini beranggedakan pembacaan duplik dari pihak terdakwa. Sidang kasus dugaan korupsi aset tanah milik kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung seluas 17.200 meter persegi di Desa Pemanggilan Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, kembali berlangsung pada Senin 27 April 2026. Persidangan digelar di Pengadilan Negeri Tipikor Tanjung Karang, Bandar Lampung dengan agenda pembacaan duplik oleh pihak terdakwa. Terdakwa Tio Stefanus Sulistyo melalui penasehat hukumnya Muhammad Suhendra menyampaikan bahwa duplik yang diajukan merupakan fakta yang sebelumnya telah muncul dalam perkara perdata dan kini juga menjadi bagian dari perkara pidana. Statement Muhammad Suhendra. Penasehat hukum menilai jika terdapat tumpang tindih kepemilikan sejak tahun 1982, maka hal tersebut seharusnya tidak menjadi kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi untuk mempertimbangkannya. Ia juga mengingatkan agar upaya penegakan hukum tidak mengabaikan fakta hukum yang telah ada, termasuk putusan pengadilan sebelumnya. Pihak terdakwa berharap majelis hakim dapat mempertimbangkan seluruh fakta yang terungkap dalam persidangan dan menjatuhkan putusan yang adil. Bahkan tim penasehat hukum mengaku telah menyampaikan laporan ke Komisi 3 DPR RI untuk mengkaji langkah-langkah hukum yang dilakukan dalam perkara ini. Sementara itu, istri terdakwa Pauline menyatakan bahwa pembelian tanah telah dilakukan sesuai prosedur yang berlaku. Menurutnya, seluruh dokumen telah diperiksa oleh Badan Pertanahan Nasional dan pejabat pembuat akta tanah sebelum sertifikat hak milik diterbitkan. Tidak mempertimbangkan itikat baik dari terdakwa untuk mengembalikan 2 SHM itu kepada negara. Nah, yang kemudian tidak sama sekali dipertimbangkan oleh penuntut umum, itu yang pertama. Yang kedua, menanggapi pemberitaan juga atau statement dari penuntut umum yang menyatakan bahwa terdakwa bukanlah pembeli yang bertikat baik. Ya, itu juga cukup keliru. Kenapa? Karena putusan perdata yang sudah sampai pada tingkat PK tidak sama sekali menerangkan bahwa terdakwa adalah pembeli yang beritikat buruk. Nah, pengadilan perdata yang berwenang mengadili dan memeriksa seseorang yang bertransaksi secara perdata itu ada pengadilan perdata. Dan putusan sampai dengan ingkrah itu tidak sama sekali terdakwa dinyatakan sebagai pembeli yang bertingkat buruk. Itu menanggapi dari pernyataan dari istri dari terdakwa bahwa benar notaris atau PPAT Teresia pada saat itu telah mengeluarkan cover note. Cover note itu adalah surat yang ditujukan kepada terdakwa pada saat itu yang menanyakan sebelumnya apakah tanah 2 bidang ini bisa dilakukan transaksi atau tidak. Ya, kemudian PPAT Teresia pada saat itu melakukan pemeriksaan ke BPN, ya kan, memeriksa bidang tersebut apakah clean and clear. Kemudian BPN mengeluarkan surat pernyataan clear and clear, tidak di bawah jaminan dan sebagainya, sehingga
PPAT Teresia pada saat itu memberanikan mengeluarkan cover note karena yang bersangkutan juga yakin bahwa tanah tersebut bisa ditransaksikan jual beli antara penjual dengan terdakwa pada saat itu. Ia menambahkan pihaknya juga memiliki dokumen pendukung berupa cover note dari PPAT yang menyatakan kelengkapan dokumen dari penjual. Sidang akan dilanjutkan dengan agenda berikutnya sebelum majelis hakim menjatuhkan putusan. Dari Bandar Lampung, Hermawan Kanujaya, Garuda TV melaporkan. Sebanyak 5.000 warga Muslimat Nahdlatul Ulama memadati Gedung Serbaguna Universitas Lampung dalam peringatan Hari Lahir ke-80 Muslimat NU. Kegiatan ini dirangkaikan dengan inaugurasi paralegal serta halal bihalal. Ribuan warga Muslimat NU dari berbagai daerah di Lampung menghadiri tasyakur harlah ke-80 yang berlangsung hikmat dan penuh semangat kebersamaan. Kegiatan ini turut dihadiri Ketua Umum Dewan Pembina PP Muslimat NU Hovifah Indar Parawansa, Wakil Gubernur Lampung Jihanur Lela, anggota DPR RI Cusnudia Halim, serta jajaran Forkopimda dan pengurus Nahdlatul Ulama Provinsi Lampung. Mengusung tema merawat tradisi, menguatkan kemandirian, dan meneduhkan peradaban. Peringatan ini menjadi momentum memperkuat peran perempuan dalam menjaga nilai keagamaan, ketahanan keluarga, serta pemberdayaan ekonomi umat. Tidak hanya seremoni, peringatan 8 dekade Muslimat NU juga menjadi refleksi atas kontribusi organisasi dalam bidang pendidikan, kesehatan, hingga penguatan nilai kebangsaan. Salah satu agenda utama adalah inaugurasi paralegal Muslimat NU. Program ini dinilai sebagai langkah progresif dalam memperluas akses keadilan di tingkat masyarakat. Para paralegal merupakan kader perempuan yang telah dibekali pelatihan hukum untuk melakukan pendampingan dasar, mediasi, hingga advokasi sosial, khususnya bagi perempuan dan anak. Peringatan harlah ke-80 ini diharapkan semakin memperkuat kontribusi Muslimat NU dalam membangun masyarakat yang berdaya, harmonis, dan berkeadilan. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan, Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita pada hari ini. Tetap saksikan Lampu 8 dimanapun Anda berada. Saya Alfi Sarin, saya Reza Melia beserta kru dan jajaran bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.